Jadi kalau kebetulan ini adalah hitam, maka ini tren turunnya sangat kuat. Maka candle berikutnya kita bisa ikuti dengan sell. Jadi bila harga atau mampu melewati terendah dari candle Morbosu, maka kita bisa ikuti dengan sell. Nah, dari sini kita juga bisa lihat tren turunnya cukup panjang. Sobat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Kesempatan kali ini saya akan sharing untuk edukasi teknikal tentang candlestick. Dan ini saya khususkan bagi trader pemula atau newbie yang masih belajar untuk mengenal trading. Jadi ada teknikal paling sederhana yaitu teknikal naked trading atau hanya mengandalkan pola dari candlestick, karena dari pola candle sendiri itu ada beberapa yang bisa mengindikasikan arah tren selanjutnya. Ada 4 pola candle sederhana yang akan saya kenalkan di sini. Yang dari pola-pola ini sangat sering muncul kalau kita lihat di grafik, dan dia mengindikasikan suatu arah tren, utama Morobosu, kemudian Doji, Hammer, sama engulfing. Jadi pola-pola ini akan lebih sering muncul di grafik kalau kita perhatikan, dan ini bisa membantu kita untuk mengenal psikologi pasar yang sedang terjadi dan bisa mengindikasikan arah tren yang selanjutnya. Bentuk candle sederhana adalah seperti ini. Jadi ada body candle, kemudian ada sumbu. Jadi body candle ini menandakan harga pembukaan dan penutupan, dan untuk sumbu ini menandakan harga tertinggi dan harga terendah. Jadi kalau grafik itu trennya naik, biasanya pembukaan di bawah, penutupan di atas. Sebaliknya jika grafik itu mengindikasikan turun atau tren turun, maka pembukaannya di atas, penutupan di bawah. Dan biasanya dibedakan juga dengan warnanya, jadi ada warnanya hitam dan putih, atau merah dan hijau, atau biru dan putih, itu tergantung dari settingan chartnya. Jadi kalau di chartnya di setting untuk hitam putih, ya maka akan seperti ini. Merah hijau maka akan seperti ini. Jadi yang hijau ini menandakan harga tren naik, merah turun. Sebaliknya kalau yang hitam putih, maka yang putih ini menandakan untuk tren naik, dan hitam adalah tren turun. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang Morobosu. Dan candle Morobosu ini ditandai dengan satu body candle utuh. Jadi dia hampir tidak memiliki sumbu. Jadi bentuk ini mengindikasikan pasar yang sangat confident. Jadi biasanya terjadi pada tren yang kuat dan sedang berlanjut. Dan memang ada 2 jenis Morobosu, yaitu Morobosu untuk bullish, biasanya warnanya putih, dan Morobosu untuk bearish atau biasanya pakai warna black, tergantung settingan di grafik nanti ya. Jadi kalau kita lihat contoh grafiknya seperti ini. Nah, jadi ada satu body candle utuh yang warna hitam, ini berarti menandakan tren kuat sedang terjadi untuk turun. Sebaliknya untuk satu body candle utuh yang warna putih, ini menandakan bahwa sedang terjadi tren kuat untuk naik. Dan ini kita bisa ikuti pada candle berikutnya. Jika candle berikutnya melampaui harga tertinggi dari Morobosu, maka kita bisa entry buy. Jadi kita follow trend. Untuk candle berikutnya adalah doji. Ini pun juga sering kita temukan di chart. Kalau kita perhatikan, nanti Anda bisa perhatikan setelah ini, melihat chart, ini akan menemukan pola-pola candlestick yang 4 jenis ini yang sedang kita bahas saat ini. Nah, kalau doji ini adalah suatu candle yang hampir tidak memiliki body. Jadi kalau tadi Morobosu tidak memiliki sumbu, nah kalau doji dia hampir tidak memiliki body. Jadi sumbunya panjang, bodinya hampir tidak ada. Nah, pola candle doji ini adalah pola reversal yang paling sering atau paling gampang ditemui. Jadi mengindikasikan perbalikan arah kalau kita menemukan ada doji.
yaitu pembukaan candle sama dengan atau hampir sama dengan penutupan candle, sehingga hanya terlihat garis di tengah shadow. Jadi contohnya adalah seperti ini, kalau kita lihat. Nah, jadi sumbunya panjang, namun bodinya tidak ada. Jadi ada doji bullish dan doji bearish. Jadi di sini kita bisa mengindikasikan atau apabila kita menemukan bentuk doji ini pada pola tren dan di akhir tren ada muncul seperti ini, maka akan ada potensi perubahan arah tren. Contoh seperti ini. Nah, sebelum terjadi tren naik, maka akan muncul doji dulu. Doji bullish. Nah, di sini kita bisa indikasikan ada perubahan arah tren, maka kita konfirmasi dengan candle berikutnya. Jika candle berikutnya melampaui harga doji sebelumnya, maka ada kekuatan tren naik. Kita bisa ikuti buy. Sebaliknya, di saat akhir dari suatu tren naik ada doji dan terkonfirmasi di candle berikutnya dia melampaui doji, maka kita bisa ikuti dengan sell. Untuk candlestick yang ketiga yaitu hammer, yaitu candlestick yang seperti palu. Jadi hammer kan palu ya. Jadi untuk hammer ini ciri khasnya adalah shadow cuman ada satu. Jadi dia tidak memiliki shadow kedua-duanya, hanya satu shadow. Dan ada dua bentuk atau pola hammer, yaitu ada hammer dan inverted hammer. Jadi pola ini biasanya menjadi indikasi reversal. Jadi sama dengan doji, jadi pola-pola ini muncul ketika di akhir suatu tren, jadi terjadi perubahan arah tren. Kalau kita lihat contoh gambaran seperti ini. Nah, jadi di sini sebelum terjadi tren turun, maka ada muncul candle doji, inverted doji, jadi yang palunya di bawah ini adalah pola turun. Jadi ini mengindikasikan bahwa kekuatan buyer atau investor yang beli sudah rendah sehingga sumbunya panjang dan langsung ditutup di bawah, namun tidak memiliki harga terendah. Jadi ditutup di bawah namun tidak melampaui harga pembukaan. Nah, di sini potensi terjadi downtrend sangat kuat. Nah, sebaliknya sebelum terjadi uptrend, di sini juga muncul lagi doji. Nah, maka di candle berikutnya jika harga terlampaui, maka bisa diikuti dengan buy. Yang terakhir adalah engulfing, yaitu menutupi. Jadi pola candle engulfing merupakan indikasi reversal yang kuat. Ciri pola ini ditunjukkan dengan candle pendek yang diikuti dengan candle yang lebih panjang, sehingga tingginya menutupi candle sebelumnya. Jadi ada dua jenis juga, yaitu engulfing untuk bullish dan engulfing untuk bearish. Potensi semuanya ada sama, yaitu untuk mengindikasi terjadi perubahan arah atau reversal. Kita lihat contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi candle berikutnya menutupi candle sebelumnya. Ini apabila candle sebelumnya adalah turun, kemudian ditutupi dengan candle naik, maka terjadi potensi untuk bullish atau perubahan arah tren naik. Sebaliknya, sebelumnya adalah candle naik ditutupi dengan candle turun, yaitu hitam, maka ada potensi terjadi bearish. Contoh gambar seperti ini. Jadi sebelum terjadi tren turun, maka ada candle naik ditutupi sama candle turun. Dan dikonfirmasi sama candle berikutnya melampaui harga terendah candle engulfing. Jadi kita bisa ikuti dengan sell. Berikutnya yang untuk tren naik sama, jadi ada candle turun, kemudian tertutupi sama candle naik, candle putih. Dan candle berikutnya sudah melampaui harga candle engulfing, kita bisa ikuti dengan buy. Nah, demikian sobat trading mudah, khususnya trader pemula, ada 4 contoh pola candlestick yang bisa kita gunakan untuk trading sebagai indikator sederhana untuk trading. Jadi tidak perlu belajar lebih detail tentang chart atau indikator. Cukup kita menggunakan pola candlestick ini kita sudah bisa melihat arah tren. Kita akan coba lihat ke grafiknya langsung ya.
Ini saya gunakan grafik Euro USD time frame H1. Ini kita lihat di bulan Mei. Nah, di sini ada satu contoh. Ini contoh pola hammer yang tadi kita bahas. Jadi mengindikasikan pola hammer turun. Jadi ada satu body candle kecil, kemudian sumbunya panjang. Nah, di candle berikutnya terkonfirmasi bahwa candle berikutnya harganya melampaui terendah atau melampaui pola hammernya, maka kita bisa ikuti dengan sell. Nah, di sini kita bisa lihat tren turunnya cukup panjang. Kemudian untuk pola yang lain kita bisa lihat. Nah, di sini ini ada pola untuk Morobosu yang tadi. Jadi ada satu body candle utuh yang tidak memiliki sumbu. Ini juga menandakan tren kuat sedang terjadi. Jadi kalau kebetulan ini adalah hitam, maka ini tren turunnya sangat kuat. Maka candle berikutnya kita bisa ikuti dengan sell. Jadi bila harga atau mampu melewati terendah dari candle Morobosu, maka kita bisa ikuti dengan sell. Nah, dari sini kita juga bisa lihat tren turunnya cukup panjang. Nah, jadi kalau kita ingin masuk atau entry market, kita tunggu aja dari 4 pola tadi itu apabila ada muncul dan terkonfirmasi, ya kita tinggal ikuti. Nah, kemudian di sini ada pola engulfing yang tadi. Jadi satu body candle kecil ditutupi sama candle yang panjang. Kebetulan ini adalah engulfing untuk turun atau bearish engulfing. Jadi candle berikutnya turunnya atau low-nya melampaui dari candle yang ditutupi atau candle sebelumnya. Jadi engulfingnya ini. Maka di candle berikutnya jika terkonfirmasi terlewati harganya kita bisa ikuti dengan sell. Nah, ini panjang. Ini salah contoh untuk yang bearish engulfing. Nah, kalau di sini ini ada contoh untuk yang bullish engulfing. Jadi satu ada candle kecil ditutupi sama candle yang panjang. Ini kebetulan candle panjangnya adalah candle naik, maka di candle berikutnya jika harganya terlampaui kita bisa ikuti dengan buy. Nah, ini semua terjadi di bulan Mei. Jadi kita bisa tunggu momen-momen apabila muncul candle-candle seperti tadi, 4 pola tadi, maka kita bisa ikuti dengan entry. Nah, sekarang kita lihat untuk yang doji belumnya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah tren naik panjang, kemudian kita menemukan ada doji di sini. Nah, ada doji di sini, maka ini menandakan bahwa market sudah jenuh. Jadi antara buyer sama seller atau orang yang beli dan yang jual sudah stuck. Jadi akhirnya harga pembukaan market dan penutupan market di jam tersebut stuck. Jadi tidak ada kekuatan beli ataupun jual, maka di sini menandakan bahwa market sudah jenuh, ada potensi terjadi reversal. Jadi candle berikutnya jika melampaui, jadi down, ada candle down, candle turun melampaui harga terendahnya doji, maka bisa ikuti dengan sell di sini. Nah, kita bisa dapat profit lumayan. Demikian sobat trading mudah untuk edukasi bagi trader pemula atau newbie. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti video-video saya, khususnya bagi Anda yang ingin fokus belajar trading dengan sungguh-sungguh, bisa bergabung di salah satu channel langganan yang sudah saya sediakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan nanti Anda bisa live chat ataupun chatting langsung dengan saya untuk tanya lebih detail tentang teknikal dan signal-signal untuk trading. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.